Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habibullah, labbaika ya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Limpahan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu menghamparkan daripada anugerah kenikmatan serta rahmatnya kepada kita semua. Terlebih pada malam hari ini kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita diberikan dorongan, semangat, motivasi untuk menghadiri majlis. Dan ini semua merupakan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma taufiqi illa billah. Dan tidaklah ada taufik bagiku kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sebagaimana sering disampaikan oleh guru-guru kita, manakala kita hadir di majlis-majlis seperti ini, majlis zikir, majlis selawat, majlis ilmu, maka hakikatnya itu adalah undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidaklah mampu untuk menghadiri tempat-tempat seperti ini. Inilah kemuliaan dan keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Kepada orang-orang yang tentunya telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua orang di waktu yang sama seperti malam hari ini mereka diberikan undangan dari ilahiyah, dari Rabbul Alamin Jalla Jalaluh, untuk mereka sampai ke tempat seperti ini, untuk mereka sampai di majlis seperti ini, untuk mereka mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendengarkan daripada nasihat-nasihat ulama, nasihat daripada guru-guru kita. Tidak semua diberikan kesempatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seyogyanya lah, kalau seandainya kehadiran kita ini benar-benar kita jadikan sesuatu yang berharga untuk kita tempatkan di tempat yang seyogyanya. Apalagi kita berusaha dengan sekuat kemampuan kita
untuk menjadikan hal-hal dengan kehadiran kita di majlis ini, karena kita menganggap kehadiran kita ini sesuatu yang berharga, maka pantaslah manakala kehadiran ini kita tempatkan di dalam sanubari kita. Karena dari seluruh anggota yang kita miliki ini, tempat yang termulia adalah sanubari kita, adalah hati kita. Karena di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang seseorang, melainkan Dia memandang hatinya. Maka tempatkan sesuatu itu yang kita anggap berharga untuk kita tempatkan di dalam sanubari kita. Ahlan wa sahlan pada guru kita Al-Habib Fahmi Al-Attas. Jadi kalau seandainya kehadiran kita ini memang betul-betul merupakan sesuatu yang berharga, seyogyanya lah hal tersebut kita tempatkan di dalam sanubari kita. Ini tempat yang terdalam, yang tertutup rapat. Karena itulah seyogyanya, manakala ada barang-barang yang berharga, nggak mungkin kita taruh di depan pintu yang menghadap keluar. Nggak mungkin sesuatu yang berharga itu kita bisa menaruhnya di sembarangan tempat. Lah. Akan tetapi kalau sesuatu itu adalah hal yang berharga, maka sudah pasti kita akan menaruhnya di tempat yang terjaga, yang tertutup. Bahkan kalau perlu dikunci, dijaga. Seyogyanya seperti itu sesuatu yang berharga. Untuk apa? Agar kehadiran kita di majlis seperti ini mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang dia hadir di majlis, tapi karena lantaran dia tidak menempatkan kehadiran dirinya di majlis tersebut di dalam tempat yang seyogyanya tempat itu menaruhnya, maka setelah dia hadir dia nggak bawa apa-apa. Minggu besok belum tentu dia hadir, akan sangat rapuh manakala dia untuk menghadiri sesuatu majlis ilmu, majlis zikir, majlis selawat, tetapi di waktu yang sama dia memiliki urusan yang urusan itu lebih berharga baginya, padahal urusannya urusan yang batil, maka sudah pasti dia akan memenuhi urusan dalam kebatilannya. Tapi tidak bagi mereka yang menaruh kehadiran di majlis seperti ini, menempatkan sesuatu menjadi berharga di tempat yang sangat berharga di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, yakni di dalam sanubari kita, maka sudah pasti itu akan terjaga. Dan satu hal yang akan dia rasakan manakala sesuatu itu dijaga karena berharganya, apa? Dia khawatir akan kehilangan sesuatu yang berharga tersebut. Dia khawatir, takut kalau sesuatu yang berharga itu akan hilang, akan sirna. Karena kekhawatiran itu akan menumbuhkan semangat untuk menjaga. Kita khawatir nih, kita punya barang, masalah mutiara, berlian atau apalah yang berharga buat kita. Tentunya dengan sendirinya kita akan menaruh di tempat yang tertutup, yang tidak mudah dilihat oleh orang dan tidak mudah hilang, tidak mudah diambil orang. Karena apa? Karena dia khawatir. Ada khawatiran pada dirinya,
jangan sampai ini barang yang berharga lenyap daripada dirinya. Dan kekhawatiran itulah yang akan menjaga semangat untuk dia tetap memperoleh apa yang dia hargai tersebut. Dan ketahuilah, semangat untuk menjaga tersebut ini menumbuhkan dua bentuk langkah konkret sebagai bentuk dia penjagaannya atas kekhawatirannya jangan sampai sesuatu yang berharga itu hilang. Yang manakala kedua bentuk langkah konkret ini mendapatkan perhatian bagi dirinya, maka niscaya seperti halnya kita duduk sekarang di majelis, kita anggap ini berharga, kita tempatkan di dalam sanubari kita. Dari penghargaan kita dengan kehadiran kita di sini, merasa ini sesuatu yang berharga, maka timbul rasa kekhawatiran kita. Dari kekhawatiran itu menumbuhkan semangat untuk menjaga. Dari semangat untuk menjaga, maka dia akan melakukan segala hal untuk apa? Menjaga biar ini tidak sirna. Inilah yang dinamakan dua bentuk langkah konkret. Apa aja? Yang pertama, kalau kita bicara kita hadir di majelis, ini berharga buat kita. Ya. Bagaimana supaya kita terus menerus hadir di majelis? Ya. Karena ini sesuatu yang berharga bagi kita. Langkah yang pertama bagi kita supaya kehadiran kita yang berharga di majelis ini tidak sirna, tidak mudah saja kita tinggalkan, kita mesti pintar-pintar bergaul. Jangan pernah kita bergaul dengan orang yang lalai. Siapa mereka orang-orang yang lalai? Mereka yang selalu berbuat maksiat. Mereka yang selalu menghindar dari seruannya Allah Subhanahu wa taala, seruannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Mereka yang selalu menilai segala sesuatunya itu dari pandangan duniawi, tanpa mengaitkan kepada akhirat. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang yang kafir, memperhatikan orang yang kafir dan peduli kepada mereka. Inilah orang-orang yang mesti kita jauhin. Jangan sampai kita deketin. Seseorang itu tergantung dengan siapa dia duduk, bersama siapa dia duduk, bersama siapa dia bergaul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk itu diibaratkan penjual minyak wangi dengan pemandai besi. Ini masyhur, ini hadis, sering disampaikan oleh guru-guru kita. Cuman coba perhatikan ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan perihal tentang hadis. Beliau mengatur bagaimana kita bergaul semestinya, supaya kita tidak menjadi golongan orang-orang yang lalai. Diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman yang baik itu dengan teman yang buruk ya, seperti penjual minyak wangi dan pemandai besi. Kalau kita masuk ke toko minyak wangi ya, paling tidak kita dapat tester, betul ya, kita dapat, kadang-kadang ada dikasih satu botol yang kecil, penglaris katanya.
Itu tergantung bagaimana penjualnya. Betul. Kalau penjualnya mau ngasih, ya kasih, dapat kita. Atau kita memang masuk ke toko minyak wangi, mau beli minyak wangi. Kalau beli, dapat gak minyak wangi? Dapat. Itu juga balik lagi tergantung sama diri kita. Kita mau beli apa kagak? Ya. Tapi sekalipun dia itu tidak diberi tester oleh penjualnya, atau dia tidak membeli minyak wanginya, kira-kira kalau masuk ke toko minyak wangi, apa nggak wangi? Tentu wangi, karena dia menjual minyak wangi. Itu yang nggak bisa kita tolak. Ente mau nih masuk ke toko minyak wangi, terus ente nggak mau cium gitu bau wanginya, bisa nggak? Nggak bisa, kecuali ente lagi sakit pilek, mampet hidung ente sehingga nggak nyium, atau kena covid, nggak bisa nyium apa-apa. Nah itu bisa aja, muskilah. Tapi orang yang normal, dia masuk ke toko minyak wangi, paling banter dia pasti dinyium bau wangi. Begitu juga kalau kita duduk dengan orang-orang yang saleh. Siapa mereka? Orang yang menyukai kebaikan. Sekalipun dia bukan orang baik, tapi dia duduk dengan orang baik, niscaya dia akan kecipratan kebaikannya. Dia akan mendapati daripada keberkahan duduk bersama dengan orang yang baik. Dan kita pasti akan menjadi orang baik. Tapi beda masalah kita ke rumah atau di mana tempat itu orang yang suka buat pemandai besi, buat pedang, atau kerajinan-kerajinan tertentu yang terbuat dari besi, bisa jadi kita kena bara apinya, dan ini bisa saja kelengahan dari si pengrajinnya atau juga kelengahan kita yang kurang hati-hati. Bisa kita jaga, tapi yang nggak bisa kita jaga kalau kita masuk ke pengrajin besi, di mana di situ dibuat besi, di kerajinan dengan bara apinya, yang kita rasain apa? Panas. Belum bau baraknya itu, yang menyengat, udah nggak enak dah. Begitu juga kalau kita bergaul dengan orang-orang yang lalai, orang-orang yang dia suka berbuat maksiat, orang-orang yang sering ghaflah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak peduli dengan seruannya Allah, seruannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya memikirkan urusan dunianya. Dia lupakan urusan akhiratnya. Apalagi sampai dia memuji-muji orang kafir. Dia suka dengan mereka dan memujinya. Nauzubillah min dzalik. Sudah pasti kita bergaul dengan mereka, kita bakalan jadi kelompok mereka. Kita akan menjadi yang lalai. Berapa banyak dari kita, teman-teman kita nih, saudara-saudara kita, tadinya rajin majelis, di mana ada maulid, ayo dah, di mana ada habaib, ayo dah. Siangnya dia puasa, malamnya diperbanyak dengan ibadah. Tapi sekali dia masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang lalai, lambat laun dia menjadi malas. Karena apa? Musibah yang terbesar dalam sebuah pergaulan terhadap mereka orang-orang yang lalai adalah kecenderungan hatinya untuk terus-menerus duduk bersama mereka. Itu musibah terbesar. Siapa yang kata?
Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Musibah terbesar dalam sebuah pergaulan, ya, kalau kita cenderung bergaul dengan orang yang lalai, ya, kita udah masuk bagian menjadi orang-orang yang lalai. Kita demen duduk sama mereka. Hati kita cenderung untuk selalu ingin dekat dengan mereka. Ini yang mesti kita hindari, ya. Tapi gimana Pak Haji, kalau seandainya kita ini ngeliat keadaan situasi, ya, yang mau nggak mau kita mesti bergaul dengan mereka, ya, karena mungkin alasan kekerabatan, bisa jadi, ya, atau sohib tetangga kita, nggak enak kita kalau seandainya kita ini menjauh dari mereka, ya, bisa disangka sombong kita. Boleh-boleh saja, ya, kita bergaul dengan mereka. Lihat, kita mesti menghadirkan niat. Kita hadir di tengah-tengah mereka, niatnya apa? Ya. Niatnya adalah untuk menyelamatkan mereka, menyelamatkan daripada kelalaian mereka, mengingatkan mereka, menasehati mereka. Itu yang mesti kita lakuin. Niatkan dalam diri kita. Boleh-boleh aja bergaul dengan orang-orang yang notabene mereka lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadirkan niat dalam hati kita. Kita pengen nyelamatin mereka. Dengan cara apa? Menasehati mereka. Wah, kita nggak berani Pak Haji kalau seandainya nggak nasehatin. Ya khair, zohirnya ente berada di tengah mereka, tapi jangan sampai hati kita lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka sedang membicarakan sesuatu yang batil, ya, jauhkan mereka. Tapi apabila mereka sedang membicarakan tentang perihal tentang kebaikan, ya, dengarkan, ya, simak, beri semangat kepada mereka, beri keyakinan pembenaran akan kebaikan tersebut. Ya. Tapi kalau nggak bisa juga, ya, ya, mau nggak mau, ya, menghindar deh kita, daripada kita terjerumus kepada pergaulan yang nggak benar. Ini yang mesti kita pahami, ya. Jadi mesti kita perhatikan bersama dengan siapa kita duduk, lebih sering duduknya, ya. Kalau kita sesama kita nih, masya Allah, kita nih insya Allah orang-orang yang saleh, ya. Orang-orang yang suka dengan kebaikan, ya. Kalau nggak suka dengan kebaikan, nggak mungkin Allah hadirkan kita di majelis, ya. Ini terkadang-kadang ada, ya, ada orang dia lihat jelas dia butuh daripada nasihat, ya, tapi dia nggak berani untuk memberikan nasihat. Tapi orang yang duduk di majelis, dia mau mencoba untuk menasehatinya, ya. Ini kan jadinya gimana? Ya, jangan, ya. Justru kita seyogyanya, ya, kalau sekedar saling mengingatkan, ya, kepada siapapun boleh, ya, kepada siapapun boleh. Ini yang mesti kita jaga, ya. Ini yang mesti kita jaga. Untuk apa? Memelihara sesuatu yang berharga tadi, ya. Ini. Kemudian langkah yang kedua, ya, sebagai bukti penjagaan kita agar selalu khawatir kehilangan sesuatu yang berharga, apa kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dihadirkannya kita di tempat-tempat seperti ini, kita menghindar daripada bisikan syaitan, ya. Saudara, setan ini paling tahu
Kalau yang namanya semangat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan jalan awal bagi seorang muslim, seorang mukmin yang dia berkeyakinan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk dia dapati keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Semangat itu akan menghantarkannya dia kepada keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan, ya, ini nggak akan tinggal diam. Dia akan menebarkan tipu muslihatnya. Untuk apa? Biar kita ini nggak memiliki semangat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari kita yang kalau mau datang ke majlis ujiannya Masya Allah, iya, nggak boleh hujan dikit, udah kita kalau ditanya bilangin hujan, ya. Sakit pilek doang, udah lagi sakit nih, ya. Bahkan ada yang lalai ketiduran, ya, bablasan Pak Haji. Berarti apa? Dia nggak menjadikan kehadirannya itu berharga. Dia nggak menaruh pada tempat yang seyogyanya, sehingga dia lengah, ya. Dia lengah, dia ketiduran, berarti dia lengah. Tapi kalau memang ini suatu yang berharga, wah, dia udah prepare sebelumnya. Jauh-jauh hari dia udah prepare, ya. Dia udah mempersiapkan untuk kehadirannya di majlis. Nah, ini setan nih, ya, bagiannya setan nih, ya. Dia cari tuh celah yang ada pada diri kita. Gimana caranya kita menjadi lengah, ya. Dibisikin dia tuh orang, udah, lo kan masih muda, masih banyak waktu, nikmatin aja dulu, ya, nikmatin masa muda lo, ya. Wah, ini yang dibisikin sadar, wah, ini yang bisikin gue setan nih, ya. Gue nggak tahan dah, ya. Istilahnya dia bisa, ya, menangkal daripada bisikan setan tersebut. Nah, setan nggak kehilangan akal, ya. Dia kirim utusannya, setan yang berwujud manusia, ya. Sohibnya datang, ya. Mana lo? Majlis, welah kayak ustadz lo, bulat majlis mulu tiap malam, ya. Iya, lo mau ikut? Ya, udah, ya, nongkrong lu ya. Ya. Kita main game, ya. Kan lagi model tuh sekarang, ya. Yang namanya pergaulan, kita duduk bersama seseorang itu nggak mesti zohir, ya. Ya, ini zaman milenial nih, ya. Dulu nggak ada, ya, handphone segala macam, ya duduk berarti jelas. Kalau sekarang orangnya di mana bisa kumpul nih dalam media handphone, betul nggak? Dia punya teman di sosmed, ya. Dia punya teman untuk main game. Ini kan di sini nih. Ini juga tuh penyakit, ya, hati-hati. Orang yang main game tuh sering main game, wah, nafsu banget tuh. Sering saya lihat tuh, ya. Itu juga namanya pergaulan. Hati di zahirnya terpisah tempat, hakikatnya dia satu berkumpul, ya. Ini yang mesti kita hati-hati, ya. Datang nih setan berwujud manusia, udah nggak usah loh majlis, sini kita main aja, kita ngobrol di sini, ya. Ntar gue beliin rokok, ya. Rokok lo apaan? Ya, udah. Yang tadinya udah pakai sarung, udah kayak pici, ya. Pici dibalik, sarung dilipat lagi, ya. Diselempangin, ayo dah, ya. Begitu. Wah, kuat ternyata dia nih, misalkan. Enggak, emang setan loh, ya, goda gue aja, ya. Itu. Tetap yang namanya setan pasti dia cari cara, ya, karena dia nggak suka dengan orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menuntut ilmu, ya. Kita majlis di sini kan selain kita berzikir, kita berselawat. Ini merupakan seruan Allah, seruannya Rasulullah SAW. Tapi yang terpenting daripada itu, kita menuntut ilmu. Kita tahu ilmu itu merupakan syarat, salah satu dari 3 syarat diterimanya amal kita di hadapannya Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kita udah bahas itu, ya, syarat diterimanya amal. Ya, ada 3. Yang pertama apa ya? Hah? Ilmu dengan ilmu. Ya. Kalau kita berbuat amal tanpa didasari ilmu, amalnya mayan Pak, percuma. Ya, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menuntut ilmu itu Nabi katakan wajib. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslim. Wajib hukumnya kita menuntut ilmu. Ya. Ini kita menuntut ilmu sekarang. Kedua, apa? Ikhlas. Amal yang tidak didasari dengan keikhlasan tertolak. Ya. Yang ketiga, mutaba'ah. Ya. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 syarat diterimanya amal. Setan tahu. Ya, kalau ilmu itu menjadikan sebab amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dia enggak demen. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu enggak demen dia. Ya. Karena dia tahu, ini nih pintu untuk diterimanya amal dia nih. Ya. Setan tuh enggak suka. Begitu. Nah, ini mesti kita jaga. Ya. Ini mesti kita jaga. Jangan sampai kita terlena. Makanya gimana biar kita enggak terlena? Nah, hadirkan kekhawatiran kita. Jangan sampai istiqomah kita hadir di majlis ini kita lalaikan. Ya. Bagaimana supaya tidak menjadi lalai? Tadi itu jadikan kehadiran kita ini sesuatu yang berharga. Ya. Dan kita tempatkan di tempat yang termulia pada diri kita. Gimana? Sanubari kita. Ya. Kalau udah ini kita lakuin, ya, insya Allah, ya, pasti kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini setan belum berhenti di sini. Ya. Karena lantaran dia tahu apa yang kita lakuin ini menjadi kebenciannya, dia cari cara. Ya, dia cari segala macam tipu muslihatnya. Ya. Akhirnya ada deh omongan. Ya. Udah lalai dikit juga nggak apa-apa. Ya. Nggak hadir sekali juga nggak apa-apa. Ya. Pak Haji nggak bakalan nyumpain. Ya. Nggak bakalan. Ya emang aneh bukan nyumpain, bukan. Ya. Aneh doain ente. Ya. Mendoain biar jauhan dikit. Ya. Ya. Ente kan masih muda, nggak apa-apa lah dosa-dosa dikit. Ya, ini setan nih. Ya. Kalau kita bicara dosa, ya akhi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ya, Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina tawwabun. Semua keturunan anak Adam itu pasti berbuat dosa. Enggak ada dari kita yang enggak pernah berbuat dosa. Betul? Pasti. Ya. Tapi yang sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Kita kalau ngerasa diri kita ini berdosa, nah segerain dah tuh. Ya. Hadis ini menganjarkan kita untuk kita segera untuk bertobat. Jangan sampai kita merasa ini dosa nih, kita tahu ini kesalahan. Ya. Udah. Ya. Kita merasa enggak risih. Enggak hadirkan rasa risih kita di dalam hati atas perbuatan dosa dan kesalahan kita. Nah, ini yang bakalan menjadi hati kita menjadi gelap. Sehingga besoknya dia akan berbuat lagi perkara-perkara dosa yang lainnya. Dan dia anggap itu hal yang biasa. Nauzubillah min
Ya. Ya. Apapun itu bentuknya, ya. Yang kita tahu itu merupakan kelalaian kita kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar apa? Biar kita menjadi orang yang mendapatkan nilai pahala selain daripada kebajikan kita, dari amal kebaikan kita. Orang yang bertobat itu pun ya, mengandung pahala yang diberikan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesempatan kita ya akhi, ya. Kita renungin, sudah seberapa besar penghargaan kita kepada kehadiran kita di sebuah majlis taklim, di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis selawat. Ya, kalau kita masih, ya, terkadang kita ini hadir atau enggak, atau misalkan dientar-entarin kehadirannya, nah, berarti kita masih menganggap rendah, ya, kehadiran kita di majlis seperti ini, di majlis zikir, di majlis selawat. Ya, padahal ini anugerah yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering dengar, ya, pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka orang yang menuntut ilmu, ya, diberikan pahala 1000 rakaat, sebagaimana dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Padahal kita belum pernah kita ngelakuin itu sholat 1000 rakaat, tapi dengan hadirnya kita di majlis dapat itu pahala kita. Dapat pahala kita menjenguk orang sakit, 1000 orang sakit kita menjenguknya. Itu di rumah sakit ada nggak tuh 1000 orang? Ya, belum tentu. Nah kita jenguk tuh atu-atu kamar tuh, ya, belum tentu kita bisa begitu. Tapi dengan hadir majelis kita dapat itu pahala 1000 kita menjenguk orang sakit, 1000 kita dapat pahala, yakni mengurusi jenazah, ya, dari memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya sampai menguburnya. 1000 jenazah pernah kita, ya, boro-boro, ya, boro-boro. Tapi dengan hadir di majlis dapat kita pahalanya, mandiin 1000 jenazah. Oh, ya. Coba, cuman kita hadir di majlis, ya. Makanya sering saya sampaikan, bersyukurlah, ya. Jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hadirnya kita di majlis seperti ini, ya. Memang kita nih hadir seperti ini untuk benar-benar kita rasakan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak rasain saat ini, nggak, ya. Nanti kita rasain di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi efeknya, kalau seandainya kita istiqomah hadir di majlis-majlis seperti ini, sudah pasti yang kita dapatin adalah keberkahan, ya. Keberkahan apa itu? Apa sih? Kelebihan? Bukan. Keberkahan itu adalah kemudahan. Di saat kita menginginkan sesuatu, ya, maka itu bisa kita penuhi dengan mudah, ya. Makanya rugi orang yang punya kesempatan dia hadir di majlis seperti ini, ya, tapi dia enggak manfaatin, ya. Oleh karenanya dalam kesempatan, ya, di majlis pada malam hari ini, yang seyogyanya yang akan mengisi itu Karam Ustaz Masani dan juga Al-Mukarram Ustaz Dadang Iskandar. Karena beliau berhalangan hadir, maka saya yang menggantikan, ya. Ini yang mesti kita benar-benar tanamkan di dalam sanubari kita, ya. Kita nggak perlu jauh, kita ngambil contoh deh, ya.
Kita lihat guru besar kita, Sultanul Qulub Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Bagaimana perjuangannya dia di dalam berdakwah. Dia istiqomah di dalam berdakwah. Dari jamaah awal 7 orang sampai ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang mengikuti daripada dakwah syiarnya. Karena apa? Itulah buah hasil dari istiqomah. Kalau bicara dunia, Habib Bana ini memang nggak punya apa-apa. Rumah aja ngontrak, mobil pernah minjem, pernah kredit, dikasih orang dibalikin, coba. Berarti miskin dong Pak Haji. Katanya berkah. Kan tadi kita dijelasin, yang namanya berkah bukan lebih, tapi mudah. Habib Bana, hotel mana yang belum ditidurin? Hotel termahal di Dubai pernah kita tidurin. Yang kalau sekarang artis tuh pada bangga-bangga di sosial media, dia mah jadul. Habib Bana udah dulu tidur di situ. Pesawat mana yang belum Habib Bana dudukin? Habib Bana punya pesawat nggak? Kagak. Tapi pesawat mana yang Habib Bana belum dudukin? Semua hampir pesawat, terutama pesawat yang megah bisnis kelas. Kita nyari yang ekonomi mulu. Kalau Habib Bana enggak, bisnis kelas. Semua pesawat dirasain. Mobil mana yang nilainya mahal terus Habib Bana belum dudukin? Malah di otak-atik sama Habib Bana. Ini mobil udah kemenan. Udah dicobain. Kalau buat bicara dunia, punya enggak? Enggak, tapi bisa dinikmatin. Tapi berapa banyak orang yang punya rumah gedong, mobil banyak, duitnya miliaran, tapi hidupnya sumpek, hidupnya nggak tenang, bawaannya kurang aja dah. Kalau kita kan udah miskin kurang aja dah, emang miskin kurang. Repotnya kita begini nih, karena lantaran apa? Kita nih nggak nempatin sesuatu yang seharusnya berharga, tapi kita tempatkan di tempat yang hina. Kita jadi nggak kuat istiqomahnya, lemah istiqomah kita. Itu bicara duniawi. Lantas bagaimana bicara ruhawi? Siapa yang nggak kenal Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa? Sekarang orang berebut untuk menjadi pimpinan cabang, pimpinan wilayah Majelis Rasulullah SAW, mengambil barokah daripada Habib Mundir sebagai pengazas Majelis Rasulullah SAW. Dan mereka mendapati apa yang menjadi tujuannya karena sebab penamaan Majelis Rasulullah SAW. Guru mulia Habib Umar bin Muhammad bin Hafid sebagai gurunya, belum pernah seorang guru memuji muridnya kecuali Habib Bana Mundir bin Fuad Al-Musawa. Sampai dibuatkan syair untuk Habib Bana Mundir. Coba. Yang ada banyakan murid bikin pujian untuk gurunya. Tapi untuk Habib Mundir, Habib Umar bikin syair untuk beliau. Coba. Ini buah daripada istiqomah. Karena beliau menempatkan sesuatu yang hakikatnya itu berharga di tempat yang berharga. Nah, ini yang mesti kita contoh. Jangan lihat orang-orang yang kebanyakan sekarang di media sosial, yang mempertontonkan duniawinya. Berapa banyak orang yang hatinya teriris-iris karena lantaran kelaparan, tapi mereka mengumbar kekayaan. Itu zalim itu. Berapa banyak di dunia media sosial yang dia tanpa rasa risih dia pertontonkan daripada auratnya.
Sehingga berapa banyak daripada generasi-generasi di negara kita rusak karena itu. Coba. Dan gak tanggung-tanggung. Sekarang lagi ngetren. Guru pelecehan seksual, guru ngaji lagi. Na'udzubillah min dzalik. Itu guru bisa tertipu dengan setan. Apalagi model kayak kita. Na'udzubillah min, mudah-mudahan Allah jaga kita. Nah ini bisa kita jaga, bisa kita peroleh apa-apa yang diperoleh orang-orang saleh. Nah kalau kita menjaga sesuatu yang berharga di tempat yang berharga, bukan majlis ini aja ya, tapi kesempatan kita, masalan kita baca Al-Quran. Nah jadikan hal itu menjadi sesuatu yang berharga dan tempatkan di tempat yang berharga. Kita mampu nih, dimampukan untuk sholat tahajud, jadikan itu hal yang berharga dan tempatkan di tempat yang berharga. Hadirkan di situ khawatiran, rasa takut kita untuk kehilangan sesuatu yang berharga itu. Apapun hal yang kebaikan, jadikan itu hal yang berharga dan ditempatkan di tempat yang berharga dalam diri kita, yakni di sanubari kita. Hadirkan rasa takut kita untuk kehilangan hal yang berharga tersebut. Niscaya, nah kita mudah untuk melaluinya dengan istiqomah. Jadi pelajaran buat kita malam hari ini, apa? Jadikan sesuatu yang kebaikan, bernilai kebaikan itu menjadi sesuatu yang berharga. Tempatkan di dalam sanubari kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tentunya bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi antum semua, dan menjadikan perubahan yang lebih baik buat kita dalam pandangannya Allah, dalam pandangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dijaga terus, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu Allah berikan jalan kemudahan buat kita, kemudahan untuk jalan menuju dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan jalannya orang-orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan jalannya orang-orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang diberikan penjagaan oleh yang maha menjaga, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang dengan penjagaan itu terangkat derajat kita menjadi derajat yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma jina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma fir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asyana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna wa yakunu thanana. Lakin hubban fi sarairi qad alima di safati rabbina wa hadana. Wa izim tazajna bil mawaddati hahuna narfa aidi fagrina wa rajana. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا
أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربه إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال مودة ومن ولنا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واكمأ كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريحه صبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Hadirin hadirat sekalian, saya mohon keikhlasannya kita bacakan suratul Fatihah bagi yang sakit ya, daripada keluarga kita, orang tua kita, sanak saudara-saudari kita, wabil khusus Susanah binti Agus Salim. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya dan Allah gantikan kembali dalam keadaan sehat walafiat yang lebih sempurna dan diberikan kekuatan dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya walal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka